Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman berorientasi objek di semester yang kedua, khusus bagi kelas B1 ya, atau yang R2. Selamat datang. Dan kita selenggarakan perkuliahan ini secara online dikarenakan dua hal ya teman-teman. Yang pertama, kebetulan di minggu-minggu ini terdapat UTBK di kampus kita, dan yang kedua, minggu depannya Kamis pun itu terkena libur nasional ya, tanggal merah. Jadi saya ambil keputusan saja untuk perkuliahan kita dilakukan secara online, dan saya di sini memberikan video tutorial atau materi yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang sebenarnya bagaimana kita membuat sebuah aplikasi transaksi dengan mengakumulasi jumlah belanjaan yang kita ambil gitu ya. Jadi kalau misalkan sebelumnya di switch case sebelumnya atau di menu pilihan sebelumnya kita hanya bisa memilih satu barang saja, misalnya kita hanya misalnya kita beli kertas gitu ya, hanya beli kertas saja. Tapi ketika ada pilihan, misalnya mau beli karton gitu ya, mau membeli sebuah alat tulis lainnya, itu tidak bisa digabung, tidak bisa diakumulasikan. Maka untuk materi hari ini saya akan memberikan materi atau memberikan sebuah script yang dapat menghandle masalah tersebut. Nah, di sini teman-teman, saya sengaja membuat dua kelas dengan dua file yang berbeda ya. Jadi saya mohon kepada teman-teman, kalau dalam pengerjaannya nanti teman-teman bisa membuat kelas ini berbeda file ya, atau berbeda kelas, tidak di dalam satu script atau tidak di dalam sebuah file, satu file gitu ya. Jadi dibuat dalam dua file. Di sini ada, saya teman-teman di sini memberi nama kelasnya. Yang pertama adalah kelas utama, yang kedua adalah kelas transaksi ya teman-teman. Jadi dibuatnya dalam dua kelas ya, dan dua file. Kalaupun sebenarnya teman-teman gabungkan di sini satu file pun sebenarnya bisa, namun kalau menurut saya itu ya tidak bisa mengkoordinir gitu kan, tidak bisa membuat sebuah struktur kelas menjadi lebih mudah gitu. Artinya kita punya di dalam, misalkan gini, kalau misalkan saya pernah menganalogikan mencari sebuah barang gitu ya, atau mencari sebuah keperluan kita gitu, misalnya baju gitu kan, di dalam sebuah lemari, yang lemari itu banyak lacinya, atau misalkan di dalam sebuah laci besar, kemudian barang kita masukkan ke sana semua dan kita akan lebih sulit mencarinya dibanding kita membuat laci tersebut ke dalam kelompok yang kita ketahui. Misalkan laci A itu isinya alat tulis, laci B isinya pakaian gitu ya, laci C isinya tentang alat-alat komputer misalkan. Jadi kalau kita misalnya untuk mencari alat komputer, adanya di laci ketiga misalnya. Kemudian kalau misalkan kita untuk mencari baju atau pakaian, ada di laci kedua. Jadi lebih mudah dalam proses pencariannya. Dan kalau dari sisi struktur pun, kerapihan gitu ya, dan sebagainya, itu kalau menurut pendapat saya lebih cenderung memisahkan ya barang-barang tersebut. Nah, khusus juga untuk di kelas yang kita buat hari ini, kita sengaja pecah jadi dua. Utama itu sebenarnya main kelas saja ya, agar teman-teman juga paham bagaimana membuat sebuah objek di dalam sebuah kelas, dan bagaimana untuk memanggil sebuah metode yang ada di kelas tersebut, seperti itu. Jadi saya pisahkan ya. Jadi di sini ada main kelasnya. Main kelasnya namanya utama. Saya beri package-nya ya, package recording ya teman-teman. Ini karena khusus keperluannya untuk perekaman. Dan kemudian di sini main kelasnya, karena di sini ada public static void main string RGS-nya ya teman-teman. Nah, di transaksinya sebenarnya memang di sini script pentingnya sebenarnya ada di sini di transaksi. Kemudian teman-teman bisa lihat di line keempat ada import Java Util Scanner, ya itu sudah menjadi kebutuhan kita
karena fungsi tersebut digunakan untuk menginput sebuah data ya, atau menginput sebuah value. Dan di sini dideklarasikan juga scannernya dengan variabel input ya teman-teman. Dan seperti biasa di line ke-9 sampai dengan ke line 19 ini sengaja saya buat per baris seperti ini agar teman-teman bisa melihat variabel apa saja yang digunakan pada script sekarang gitu ya. Di sini saya menganalogikan ada dua barang yang kita jual belikan atau yang akan kita proses transaksinya. Di sini ada pulpen sama pensil. Dan kemudian PP ini merupakan pulpen, PS ini adalah pensil ya. Di sini untuk digunakan untuk menjumlahkan terhadap nominal yang akan kita beli. Kemudian di sini ada pesannya, ini sebenarnya buat inputannya nanti. Kemudian nanti beli satu, beli dua, beli satu nanti lebih fokus ke pulpen, beli dua lebih ke pensil. Ini jumlahnya mau beli berapa gitu ya. Nanti untuk totalnya ada di PP ini atau di PS, total pembeliannya ya. Total belanja ini untuk merekap pembelian pulpen plus pensil. Jadi di jumlah, makanya bisa diakumulasi sekarang ya. Kemudian bayar ya, buat bayar ada kembaliannya. Di sini pesan 1, pesan 2 ya digunakan untuk pulpen dan pensil. Kemudian ini dipakai untuk dual, kemudian name ini buat nama kita nanti. Nah, kemudian kita membuat sebuah metode ya bernama proses di sini, teman-teman, metode void proses. Kemudian kita deklarasikan juga atau kita beri bukan nama ya, tapi beri nilai juga terhadap harga dari pulpen itu sendiri, yaitu 3.000. Di sini saya analogikan seperti itu. Sedangkan pensil harganya 1.000. Nah, jawab ini untuk digunakan untuk dualnya ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk perulangannya, defaultnya isinya seperti ini, n. Jadi kalau misalkan kita nggak isi, dia akan ngulang. Misalkan kita isi dengan variabel atau value atau nilai apapun, dia akan mengulang. Terkecuali ketika kita menjawab, bukan mengulang, tapi akan berhenti mengulang ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kita isi dengan huruf Y, itu akan terus mengulang seperti itu, karena yang dipakai di sini adalah equals ya, bukan sebaliknya. Kalau misalkan yang diisinya yes nanti ya teman-teman, fungsi dualnya ketika kita isikan Y itu akan terus mengulang. Tapi jika diisi dengan variabel selain Y, dia akan berhenti seperti itu. Balik tadi ya penjelasan. Nah, kemudian total belanjanya saya juga defaultkan 0 ya di sini. Dan di sini sysout biasa ya teman-teman. Sysoutnya biar muncul judul dari toko yang kita buat di sini, toko alat tulis, dan diawali dengan masukkan nama ya. Tadi ada name bertipe data string, kita masukkan untuk masukkan nama kita. Nah, baru di sini ada fungsi do untuk mengulang ya sebenarnya teman-teman, perulangan. Kemudian di sini ada pilih produknya, nomor 1 pulpen, yang kedua pensil. Di situ ada keterangannya sesuai dengan apa yang kita beri nilai di sini ya, 3.000, jangan sampai beda. Pensil 1.000 ya 1.000 juga. Kemudian silahkan pilih produk, nanti teman-teman ada pesan di sini ya, pesan untuk input tadi, input pesannya mau beli berapa atau mau beli yang mana. Baru itu digunakan untuk fungsi switch-nya. Nah, switch-nya di sini ada pesan. Kalau case 1, teman-teman di sini akan diberikan instruksi untuk masukkan jumlahnya. Jumlah yang pulpen di sini menggunakan variabel JML, sedangkan kalau misalkan nanti di pensil menggunakan JML2. Nah, kemudian jumlahnya ini teman-teman akan diakumulasikan tadi yang saya bilang PP ataupun PS itu untuk menghitung total belanja khusus item pulpen. Jadi kalau PP itu pulpen jumlahnya berapa? Oh, di sini salah nih, pesan 1 spidol salah ya. Ini harusnya pulpen teman-teman. Pulpen, ini notifnya saja. Kemudian ini pensil. Karena memang sebelumnya teman-teman di sini saya menggunakan 3 items ya, ada spidol, pulpen, pensil sebelumnya. Nah, tapi ini saya sengaja persingkat menjadi 2 agar nanti di kuisnya saya minta teman-teman improve itemsnya nggak cuma 2 tapi 4 atau 5 gitu ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dulu penjelasannya. Di sini ada beli ya teman-teman, beli true. Di sini ingat tipe data yang saya gunakan adalah boolean, karena boolean kan hanya ada true or false, dan itu digunakan
untuk fungsi if else-nya nanti. Nah, untuk fungsi if-nya apabila beli yang ditrukan gitu kan, nah maka itu akan menyimbolkan atau akan menandakan kita beli pulpen. Sedangkan kalau kita nanti bolehan true-nya itu beli 2, maka itu menyimbolkan bahwasanya kita items yang dibeli adalah pensil, seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menambahkan itemsnya selain pulpen, pensil, misalkan spidol, ya berarti harus ditambahkan juga bolehannya, jadi beli 3. Nah, nanti di bawahnya akan diperjelas lagi ya teman-teman. Nah, ini setelah beli dideklarasikan ya, untuk case 1 fokus ke pulpen, kemudian beli 2 juga true, fokus ke case 2 yaitu pensil. Maka ini pulpennya salah ya teman-teman, ini pensil, ini bisa salah ini pensil dikali jumlah, ini pensil dikali jumlah ya teman-teman. Kalau misalkan sama-sama pulpen ya nanti pulpen ya harganya 3.000, pensil 1.000. Di sini ada kesalahan sedikit. Jadi case kedua untuk fokusnya adalah ke pensil. Nah, setelah itu teman-teman kita break ya, biasa ya, di setiap case ada break, kita tutup case 1 break, case 2 break. Kemudian defaultnya apabila teman-teman ngisinya selain di pilihan 1 dan 2, entah mau ngisi di 3, 4 atau 100, maka akan muncul notif mohon maaf salah input ya. Nah, kemudian teman-teman di sini ada perintah ingin menambah pesanan lagi. Nah, ini teman-teman untuk menandakan bahwasanya nanti teman-teman apakah mau beli yang lain barangnya, apa hanya misalkan barang satu saja, apakah hanya beli pulpen saja, apa hanya beli pensil saja kemudian selesai. Nah, di sini teman-teman saya tadi menyampaikan bahwasanya dual kita di sini menggunakan while-nya untuk jawaban equals-nya. Jadi selama jawab equals y, dia akan melakukan perulangan ya. Jadi jawab equals y akan melakukan perulangan. Saya sedikit lupa ya kalau misalkan untuk yang selain itu, misalkan di sini kan fokusnya atau perintahnya kita fokus ke kalau misalkan mau ngulang itu isi y. Tapi kalau misalkan nggak mau ngulang itu, kalau nggak salah di sininya ada tanda seru atau seperti apa deh. Jadi masih ada hubungannya sama equals kan sama gitu ya. Kalau misalkan jawabnya itu berisi y gitu secara langsung seperti itu, maka ini akan melakukan perulangan. Tapi kalau misalkan ada satu bisa digunakan ini juga untuk kondisi ya. Kalau misalkan equals misalkan a kurang dari sekian, maka dia akan mengulang, itu juga bisa di sini. Jadi bukan diisi sama stringnya jawabnya, tapi menggunakan integer misalkan di sini. Jadi bisa diisi dengan angka. Nah, kalau misalkan tadi yang jawabnya tidak sama dengan itu, saya lupa, cuma saya ingat-ingat sedikit pakai tanda seru. Seingat saya pakai simbol tanda seru gitu deh. Jadi kalau misalkan jawab equals misalkan tanda seru n gitu ya. Nah, kalau n itu malah ketika diisi no, dia akan berhenti. Jadi kalau misalkan tidak sama dengan itu, dia akan ikut mengulang. Jadi kalau selama kita input variabel apapun gitu, entah itu z, x, y, dia akan ngulang terus, kecuali dia akan berhenti ketika kita isi n. Nah, kalau ini kebalikannya, kita akan terus mengulang apabila diisi y. Nah, selain itu dia akan berhenti ketika kita isi selain pada y. Nah, bedanya seperti itu. Itu di dualnya. Kemudian di total belanjanya teman-teman, di sini saya bilang total belanjanya adalah untuk mengakumulasi pembelian selain dari pensil itu sendiri dan pulpen. Artinya kita jumlahkan ya, kita akumulasikan di sini. Ada rumusnya, total belanja sama dengan pensil atau PP plus PS. Pulpen ya. PP itu pulpen ditambah PS itu pensil. Nah, nanti di sini teman-teman akan muncul nama kembali, kemudian list produknya ya teman-teman, list produk. Dan sengaja saya buat seperti ini, sysout-nya kayak bisa dibilang kayak tabel header gitu ya. Ada nama barang, harganya, jumlahnya, nanti total harganya berapa, dan itu akan dimunculkan total belanjanya teman-teman di sini. Ya, sengaja saya buat garis gini, jadi kayak stroke menjumlahkan, misalkan kita beli pulpen jumlahnya berapa, harganya berapa, totalnya berapa untuk pulpen sendiri, dan untuk pensil berapa, nanti dari pulpen dan pensil dijumlahkan di total belanja. Nah, kemudian teman-teman di sini saya perlihatkan untuk yang if tadi saya bilang beli true, maka beli itu memfokuskan kepada pulpen. Kalau misalkan beli 2 itu true juga ya tadi, karena di switch case-nya kita juga memberikan deklarasi bahwasanya beli 1 true itu untuk pulpen,
atau beli aja ya di sini, dan di sini beli 2 true untuk pensil. Maka dianalogikan juga untuk fungsi if-nya di sini, apabila beli true maka akan pulpen, kalau beli 2 true juga akan menampilkan pensil gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin menambahkan satu item lagi, di bawahnya tambahkan lagi if beli 3 gitu ya, kurang lebih seperti itu, sama dengan true, apa bendanya misalkan atau barangnya misalkan spidol, maka tulis spidol. Dan terusnya kalau misalkan mau tambah 4, barangnya berarti beli 3 gitu ya, sama dengan true bla 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 seperti itu. Nah, kemudian sini akan muncul total belanjanya ya teman-teman, total belanjanya. Kemudian juga di sini masukkan pembayaran juga, karena jangan lupa teman-teman di setiap transaksi jangan sampai teman-teman bayar tapi nggak tahu totalnya berapa ya. Dan ini sering saya temui ketika challenge yang saya berikan gitu. Jadi setiap challenge yang saya berikan terkait sama transaksi, kebanyakan teman-teman ada yang tiba-tiba suruh bayar, sedangkan kita tidak tahu totalnya berapa. Kan itu sesuatu hal yang menurut saya penting banget ya diperhatikan. Jadi jangan sampai, saya ingatkan kembali, ketika membuat sebuah transaksi tiba-tiba suruh bayar tanpa kita ketahui totalnya berapa. Nah, itu hati-hati ya teman-teman. Kemudian setelah bayar ya, ini ada proses kembalian ya, kembali bayar dikurang total akan muncul kembalian. Dan di sini ada notif terakhir ya, terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Nah, ini memanggil nama yang kita inputkan di sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Dan di sini kita bungkus di dalam sebuah void namanya proses. Nah, maka di kelas utama kita deklarasikan terlebih dahulu nama kelasnya untuk membuat sebuah objek. Di sini ada kelas transaksi ya. Di sini berkaitan sama transaksi objek, nama objeknya adalah objek, new transaksi. Kemudian kita panggil metodenya dengan cara objek.proses. Proses itu adalah nama metode yang ada di kelas transaksi. Ketika kita running seperti ini ya teman-teman. Kita lihat dulu isinya. Nah, di sini muncul toko alat tulis, kita back to kelas transaksi ya. Di sini ada toko alat tulis sesuai, masukkan nama Anda. Di sini misalnya kita tulis nama saya sendiri yaitu Rian. Kita enter, nah maka akan muncul ini ya teman-teman. Nah, kita udah masuk do nih, sudah masuk perulangannya. Pilih pulpen atau pensil gitu ya. Nah, sekarang saya coba untuk membeli pulpen terlebih dahulu. Saya beli pulpen. Nah, saya pilih 1 pulpen. Saya mau jumlahnya, saya beli pulpennya 10 deh. Nah, otomatis kalau misalkan 10 dikali 3.000 menjadi 30.000. Kita enter. Nah, di sini ada fungsi untuk dualnya ya. Nah, ingin menambah pesanan lagi, apabila kita jawabnya itu Y, maka akan mengulang. Tapi kalau misalkan selain dari Y, itu akan berhenti. Maka daripada itu kita isi Y dulu, karena kita ingin membeli pensil ya. Jadi kita belinya nggak cuma pulpen doang di sini, tapi kita ingin membeli pensil juga. Maka kita isi Y terlebih dahulu instruksinya. Kemudian akan mengulang ya teman-teman, dan kita akan membeli pensil. Ya, pensil ada di poin kedua. Saya mau belinya 5 cukup deh pensilnya. Kita enter. Nah, di sini kalau misalkan kita mau berhenti, kita bisa isi huruf apapun sebenarnya. Misalkan contohnya kita isi huruf R. Nah, dia akan berhenti. Perulangannya akan berhenti dan akan melist atau memunculkan sysout yang seperti ini, yang nama list produk, nama barang gitu ya, harga, jumlah, total. Di sini saya sengaja buat seperti ini kayak tabel ya, kurang lebih seperti tabel. Bisa dilihat teman-teman, di sini ada pulpen, harganya 3.000, jumlah barangnya 10, maka totalnya menjadi 30.000. Sedangkan pensil harganya 1.000 dikali 5, maka totalnya adalah 5.000. Jadi di total 30.000 ditambah 5.000, totalnya adalah 35.000 ya. Di sini total belanjaan Anda 35.000. Dan di sini masukkan pembayaran Anda. Kita sudah mulai masuk ke script yang nomor 72 dan 73 seperti ini. Kemudian kita inputkan saja, misalkan 40.000 ya uangnya, 40 tuh kita enter, maka akan muncul kembalian di sini. Kembalian Anda 5.000. Kemudian di akhir aplikasi muncul terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Oke, itu saja teman-teman yang atau materi yang ingin saya sampaikan di pertemuan yang ketujuh ini. Sebelum masuk ke quiz finalnya teman-teman ya, karena memang quiz final ini merupakan pra UTS ya, artinya final quiz ini
disisipkan kisi-kisi UTS sebenarnya, dan digunakan untuk pengumpulan poin teman-teman. Ketika teman-teman berhasil mengerjakan ini, akan diakumulasikan terhadap pengerjaan latihan teman-teman sebelumnya, poin pengerjaan latihan sebelumnya, dan ini akan mempengaruhi dan dijadikan pertimbangan buat teman-teman apabila berhasil mengerjakannya. Jadi saya pun tidak artinya tidak memberikan kepada semua mahasiswa ya teman-teman di sini untuk memberikan rewardnya, tapi saya ambil kurang lebih 3 orang ya. Saya ambil 3 orang. Jadi 3 orang dengan pengerjaan tugasnya tercepat gitu dan tertepat, artinya sesuai dengan instruksi saya, maka itu akan memberikan poin kembali untuk menjadikan pertimbangan teman-teman nggak perlu ikut UTS. Jadi sistemnya tetap pengumpulan poin, karena di latihan-latihan sebelumnya pun teman-teman kan sudah mulai ngerjain kan tantangan dari saya, itu pun menjadi bahan pertimbangan saya untuk teman-teman mendapatkan reward auto 100 UTS ya. Jadi seperti itu, dan ini bisa diterapkan ya teman-teman untuk tugas utama teman-teman. Jadi pembeliannya nggak hanya 1 item saja, tapi bisa diimprove pembeliannya, bisa menjadi lebih dari 1 item, misalkan 2 item, 3 item dan sebagainya, dan itu bisa diakumulasi. Misalnya saya mau beli, misalkan teman-teman improve atau mengambil tema jual beli barang elektronik misalkan, jadi barang-barangnya itu nggak cuma 1 saja belinya, kipas angin doang, kemudian bayar selesai seperti itu. Tapi teman-teman bisa improve, selain beli kipas saya juga mau beli itu dong, lampu sekian watt misalkan, kemudian tambah saya beli kabel sekian misalkan, kayak gitu ya. Jadi bisa diakumulasikan. Ini bisa diterapkan ke tugas utama teman-teman ya, jadi bisa diimprove. Oke, selanjutnya teman-teman di sini saya akan menyampaikan untuk tugasnya atau quiz finalnya, dan saya pun menyisipkan informasi terkait UTS. Jadi soal UTS-nya juga ya teman-teman. Jadi untuk yang menyimak video dari saya bisa mendapatkan gambaran ya UTS seperti apa. Oke, di sini quiz finalnya. Oke, sebelum itu nanti untuk skripnya, insya Allah saya share aja ya filenya. Jadi teman-teman nggak perlu ngetik ulang lagi. Akan saya share di materi ya, di materi, menu materi di Spada di pertemuan ke-7. Skripnya akan saya share insya Allah teman-teman, kalau belum tolong diingatkan. Jadi itu buat acuan teman-teman mengerjakan quiz final ini ya. Khusus buat kelas B1 di sini tantangan dari saya, yang pertama, barang yang dijual ini meliputi 4 items ya. Kalau tadi kita hanya 2, beli pulpen dan pensil, ini 4 items. Di sini ada gula, ada beras, ada minyak goreng sama telur ayam ya di sini. Kemudian pembeliannya pun per kilogram. Jadi kalau misalkan tadi kita beli pulpen 1, 2, 3, diubah ya teman-teman. Keterangannya atau sys-out-nya diubah. Pembeliannya nggak cuma pembelian gula 1 gitu kan, nggak mungkin 1 butir gitu kan, atau beras 2 gitu kan, tapi kilogram. Misalkan gula Anda mau beli berapa kilogram, misalkan beli 2 kilogram berarti 2 kali 10.000 ya 20.000, dan seterusnya ya. Kalau misalkan minyak goreng per liter, kalau misalkan telur kilogram, beras kilogram juga, gula juga per kilogram. Nah kemudian tambahkan fitur kembalian apabila kurang. Nah ini hati-hati teman-teman. Poin kedua ini, kalau misalkan di latihannya saya nggak tambahkan seperti itu, karena saya ingin mencoba untuk mengimprove teman-teman untuk bisa membuat fitur kembalian. Jadi kalau misalkan bukan kembaliannya kurang ya, tapi pembayarannya. Jadi kalau misalkan di sini ini pembayaran ya, bukan kembalian. Jadi kalau misalkan teman-teman anggaplah total belanjanya 10.000, pembayaran ya. Pembayaran, apabila misalkan teman-teman totalnya 10.000, teman-teman bayarnya 5.000, maka dia akan melooping, dia akan mengulang, masukkan pembayaran lagi. 6.000, masukkan pembayaran lagi. Pokoknya sampai dengan dia nilainya 10.000, sama-sama 10.000 minimal ya, maka dia akan muncul kembalian. Tapi kalau misalkan tidak sampai 10.000, anggaplah bayarnya 9.999, ya pasti dia akan mengulang lagi. Seperti itu.
Itu fitur pembayarannya apabila kurang. Kemudian fitur cashback nih teman-teman. Apabila belanjanya melebihi 300.000 nih teman-teman, misalkan belanja di total misalkan lebih 300.000, maka dia harus dapat cashback 5%. Nah, seperti apa nanti ada cashbacknya 5%, 5% dari total belanja kalau lebih dari 300.000. Kemudian total belanjanya jadi berapa? Ya, jadi cashbacknya berapa, total belanjanya berapa. Jadi kayak misalkan kemarin ada fitur diskon ya, sama persis, cashback dengan diskon hampir sama. Jadi kayak misalkan kita belanja 10.000, kita dapat diskon 50.000, atau misalkan bukan 50.000 ya, maksudnya 50%. Kayak misalkan 10.000 dapat diskon 50%, artinya 5.000 ya diskonnya, dan total belanjanya jadi 5.000. Atau misalnya total belanjanya 10.000, kita dapat diskon atau cashback 5%, artinya 5% dari 10.000 itu 500 ya. Jadi maka harganya menjadi 9.500. Maka dilakukan pembayaran dan kembalian selesai. Nah, kemudian setelah di running dan diperlihatkan dengan jelas hasil aplikasinya. Jadi teman-teman ketika buat skripnya tolong diperlihatkan ke saya pada saat pembuatan videonya nanti. Di sini sistem pengumpulannya di record ya, pengerjaan skripnya diperlihatkan dengan jelas. Oh, ini skripnya Pak, kelas yang pertama namanya utama, yang kelas kedua namanya transaksi. Ini Pak fitur ininya, ini fitur itunya, diperlihatkan ya skripnya. Kemudian di running di main kelasnya, kemudian dijelaskan hasil aplikasinya. Ini Pak hasil aplikasinya sesuai dengan instruksi dari Bapak, seperti itu. Nah, tambahan teman-teman di sini saya berikan kisi-kisi UTS-nya, bahwasanya nanti di UTS-nya itu materi yang difokuskan adalah bagaimana kita membangun sebuah metode void, dan kedua bagaimana kita mengenkapsulasi dari sisi atribut yang akan kita deklarasikan modifiernya private ya. Jadi di sini saya sengaja sedikit membocorkan soal UTS-nya. Jadi soal UTS-nya nanti ada 3 jenis bahan bakar teman-teman ya. Ini jual beli di SPBU. Nanti harga dari ketiga jenis BBM tersebut dienkapsulasi ya. Jadi dikasih modifier private. Jadi harus ditampilkan juga itu private. Misalkan harga misalkan Pertalite private gitu ya. INT harga Pertalite seperti itu. Kemudian private INT harga Pertamax misalnya, dan seterusnya di private, sehingga nanti ketika digunakan pada kelas atau main kelasnya itu bisa di running ya, seperti itu. Maka itu menjadi kisi-kisi UTS-nya teman-teman ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian satu lagi selain ini kisi-kisi UTS-nya ya, satu lagi yaitu terkait ini fitur cashback ini. Nah, fitur cashback ini ada di UTS juga, soal UTS. Jadi kalau teman-teman bisa mengerjakan fitur cashback ini di quiz final ini, otomatis harusnya bisa di UTS juga ya, untuk soal UTS juga. Seperti itu teman-teman. Dan untuk lebih jelasnya mungkin bisa saya tampilkan ya di sini hasil kurang lebih hasil dari pengerjaan final quiznya ya teman-teman. Di sini bisa dilihat. Nah, ini ya. Ini kalau tadi instruksinya saya suruh beras ya, tetap beras, minyak goreng, telur ayam dan sebagainya. Kalau ini saya masih menggunakan toko tulis tadi ya, saya improve sedikit. Tapi kurang lebih seperti ini nanti isinya. Ini masukkan nama sama halnya. Kemudian nanti produk di sini teman-teman di quiz finalnya 4 ya, jangan cuma 2. 4 itu terdiri dari gula, beras, minyak goreng dan telur ayam. Nah, nanti kalau misalkan di sini saya mengimprove-nya di sini kalau belanjaannya lebih dari 100.000. Kalau teman-teman di sini harus lebih dari 300.000. Melebihi ya, melebihi itu sama dengan ya. Jangan, jadi bukan 301.000 ya, tapi kalau 300.000 lebih dari sama dengan 300.000 maka dia mendapatkan cashback. Kalau di sini saya mencoba karena pulpen dan pensil ini harganya hanya 3.000 dan 1.000, maka untuk cashbacknya di sini syaratnya adalah pembeliannya mencapai 100.000 ya. Mencapai 100.000 maka akan mendapatkan cashback sebesar 5% juga. Nah, di sini saya misalkan saya beli pulpen 1,
saya pilih pulpen, kemudian saya belinya 5 ya, jadi 15.000. Kemudian saya beli lagi, saya mau beli pensil 2, pensil pilih, kemudian saya belinya kalau 10 kan 10.000, berarti saya beli 100.000, saya enter, kemudian saya end, maka akan muncul cashbacknya teman-teman di sini ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nanti ada total harga 15.000 tambah di sini ada 300.000, maka totalnya ada 315.000. Selamat, Anda mendapatkan cashback 5% dari total belanjanya ya. Di sini teman-teman dapatnya 15.750. Coba kita cek di kalkulator ya. Jadi biar teman-teman juga kalkulator ada nggak sih? Atau pakai C ya? Kalkulator di sini. Oke. Kita cek ya di sini 5%-nya ya, teman-teman. Jadi 5%-nya itu kalau 5% kan 5 per 100, berarti 0,05 ya, dikali 31, 5, 1, 2, 3. Apakah benar 15.750? Nah, sesuai ya teman-teman, cashbacknya 5%. Jadi mendapatkan cashback 15.750. Dan di sini totalnya yang paling penting nih teman-teman dimunculin. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan cashback 5%, cashbacknya segini, maka harganya berubah. Yang tadinya 315.000 menjadi 299.250. Caranya gimana ya? Ini kan 15.750. Kita kurangi saja. Misalkan 315.000 dikurang berapa? 15.750. Maka hasilnya adalah 299.250. Sesuai ya teman-teman, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini pengerjaannya. Kemudian nanti masukkan pembayaran, anggaplah 300. Tuh agak nanti akan muncul kembalian ya, 300.000. Nah di sini akan muncul kembalian 750. Itu yang pertama, kalau mendapatkan cashback ya teman-teman. Selanjutnya kalau misalkan kita anggaplah tidak mendapatkan cashback ya, contoh saya mau beli pulpen aja deh atau pensil aja deh ya, saya belinya 10, maka 10.000, N aja. Nah maka yang muncul adalah pensil saja dengan harga 30.000, dan di sini ada notif Anda tidak memperoleh cashback karena belanjaannya nggak nyampe 100.000. Di sini hanya 30.000 saja, dan langsung masukkan pembayaran ya. Nah di sini ada fitur tadi apabila pembayarannya kurang. Jadi di sini saya inputkan, anggaplah saya mau nulis 30.000 tapi human error, nolnya cuma 3 teman-teman. Saya enter. Nah maka dia akan looping, melakukan perulangan 5.000 misalkan, enter. Dia akan looping lagi 29999 misalkan ya, seperti ini, enter. Dia akan looping lagi sampai dengan kita menginput minimal sama ya, 30.000. Nah maka akan ada kembaliannya 0 gitu. Terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Jadi fitur itu yang menjadikan final quiz teman-teman, dan itu bisa diimprove juga dan digunakan pada saat tugas utama teman-teman nanti. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa chat grup ya teman-teman. Saya minta tolong chatnya di grup, jangan sampai chatnya pribadi. Khawatir ada informasi yang sama dibutuhkan oleh teman-teman yang lain, tapi sifatnya hanya peer to peer gitu ya. Saya cuma menyampaikan ke A misalkan, atau saya menyampaikan ke Mas Zaid misalkan. Jadi atau misalkan saya menyampaikan ke Mas Ferdi, sedangkan teman-teman yang lain juga butuh informasi itu gitu ya. Jadi saya harapkan untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya minta tolong bertanya di grup ya, khusus untuk final quiz ini ya. Jadi kalau misalkan ada yang sifatnya private ya monggo. Kalau misalkan nanyain, Pak saya tugas utamanya mau ABC, boleh nggak? Itu kan private ya. Artinya ada suatu hal yang mau diimprove ya boleh nanyanya pribadi. Tapi kalau bertanyanya terkait sama keperluan bersama ya, saya minta tolong untuk disampaikan melalui WhatsApp grup ya. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk di pertemuan ke-7 ini. Saya mohon dikerjakan teman-teman. Jadi proses pengerjaannya teman-teman dikerjakan. Kalau misalnya sudah beres, teman-teman recording. Teman-teman harus ada facecam-nya kalau bisa ya, dimunculkan facecam-nya untuk membuktikan bahwasanya itu benar. Misalkan saya lihat, oh Mas Ferdi yang ngerjain, Mbak Cynthia yang ngerjain gitu ya, saya memastikan bahwasanya emang kalian yang mengerjakan. Kemudian dilihat skripnya satu-satu, boleh dijelaskan lagi skripnya kayak saya tadi ya. Ini ada
variabel ini, variabel itu, kemudian nanti proses seperti ini, kemudian dijelaskan ini fungsi untuk cashbacknya, rumusnya seperti apa dan sebagainya. Dan teman-teman juga nanti bisa langsung di runningnya diperlihatkan hasilnya, dan itu link YouTube-nya teman-teman, link recording teman-teman itu di share atau dikumpulkan melalui menu tugas ya, menu tugas yang ada di Spada. Nanti akan saya sampaikan lebih lanjut untuk pengumpulannya. Yang jelas kita menggunakan website Spada ya. Nanti di situ kalian kumpulkan, dan saya akan batasi ya teman-teman ya waktu pengerjaannya ya, kurang lebih 1 hari atau 2 hari. Mudah-mudahan teman-teman sempat mengerjakannya, karena ini menjadi pertimbangan reward auto 100 UTS juga ya. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan mungkin ada kesalahan dari saya dalam sisi penyampaian materi dan sebagainya. Saya tutup perkuliahan pertemuan ke-7 ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.